Halo semuanya, salam hebat, luar biasa. Kali ini saya mau nge-vlog santai ya teman-teman. Jadi saya mau cerita suka duka di Taiwan ya. Mungkin seringkali saya juga cerita ya. Tapi tidak apa-apa ya, kali ini saya mau cerita lagi yang lebih panjang gitu ya teman-teman. Jadi ceritanya kan tahun ini kan saya mau pulang ya teman-teman. Jadi nggak tahu di bulan berapa, tapi yang jelas tahun 2023 ini ya saya mau pulang. Saat ini saya sudah merasakan rasanya tuh ingin segera pulang gitu teman-teman ya. Saya ingin segera bertemu dengan anak-anak, dengan keluarga gitu ya. Jadi setiap hari tuh saya cepet dong malam, cepet pagi, cepet malam, cepet pagi gitu ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Jadi saya tuh kepinginnya cepet gitu ya. Saya pingin cepet pulang ya, cepet malam, cepet pagi gitu ya. Jadi kadang kadang semangat, kadang malas gitu ya. Kalau inget cepet pulang itu rasanya emang gimana ya, hati saya tuh sudah di Indonesia gitu loh teman-teman ya. Dan ya seneng banget. Gimana ya rasanya nanti ketemu dengan anak-anak, dengan adik kakak ya, dengan keluarga. Tapi yang saya sedih teman-teman ya, bapak ibu saya tuh sudah meninggal ya. Kalau ibu saya sudah 5 tahun yang lalu. Saya di sini ya teman-teman, jadi saya nggak lihat, cuman saya pernah cuti, saya datang ke makamnya ya. Dan bapak saya sudah 3 tahun ya, 3 tahun ini nanti ya, tahun ini. Dan juga saya di sini karena saya belum pulang ya sejak 3 tahun ini, nanti baru pulang. Jadi kedua orang tua saya udah meninggal, dan itu yang buat saya kadang itu sedih ya. Ketika saya istilahnya pulang dari merantau, harusnya kan bisa meluk orang tua gitu ya, tapi saat ini saya nggak bisa meluk orang tua ya. Bahkan untuk nenek saya, kakek saya itu juga sudah meninggal ya. Jadi ya tinggal anak nanti yang utama dan adik kakak gitu ya teman-teman, dan saudara-saudara, tetangga gitu ya. Tapi ya seneng sih, istilahnya seneng banget ya, bersyukur banget saya bisa pulang. Dan nggak bisa kebayang ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang di perantauan pasti ngerasain juga ya, betapa bahagianya, betapa terharunya, betapa seneng banget gitu ya teman-teman. Karena saya sering mengalami ya, karena saya kan tiap 3 tahun kan cuti ya. Waktu cuti itu anak-anak saya masih kecil gitu ya teman-teman. 3 tahun yang lalu ya, anak saya yang nomor 2 itu masih SMP ya. Jadi waktu jemput itu mereka berdua itu udah meluk, itu udah nangis semua ya. Jadi saya juga ikut menangis ya, otomatis ya. Dan waktu saya balik lagi nganterin saya untuk ke bandara ya, itu juga yang kecil nggak mau ditinggal gitu ya nangis gitu ya. Jadi rasanya itu bener-bener nggak bisa dilupakan gitu ya teman-teman. Nah kalau anak saya yang besar kan, dia sudah bisa ini ya, tegar istilahnya ya. Tapi kalau yang istilahnya yang menangis itu malah saya. Ketika saya di Jakarta di bandara, diantar anak saya yang besar ya, karena kebetulan anak saya kan kerja di Jakarta ya, waktu itu masih kuliah, belum kerja ya, masih kuliah. Di situ dia nganter di bandara, saya yang menangis gitu ya teman-teman, karena baru ketemu berapa hari udah pergi lagi gitu ya. Nah dan akhirnya saat ini ya, nanti gitu ya, bukan saat ini, hari ini bukan, tapi tahun ini ya, saya bisa pulang, bisa ketemu dengan mereka, bisa meluk mereka lagi. Itu rasanya seneng banget ya teman-teman. Dan sudah pingin cepet pulang deh pokoknya ya. Jadi saya mau cerita ini ya, suka dukanya ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin kepingin ke Taiwan ataupun ke negara lain ya, yang saya tahu sih ke Taiwan ya. Jadi untuk teman-teman atau keluarga yang pingin kerja ke Taiwan ya, harus dipikir
berkali-kali lipat ya, karena mungkin kalau ngelihat kita yang di perantauan kan, aduh main HP terus, aduh kamu kok nggak pernah ngeluh mbak, kamu kok kelihatan happy terus mbak, kamu nggak pernah nangis mbak gitu ya. Kalau adik saya seperti itu ya teman-teman. Jadi adik saya itu juga pingin ke Taiwan gitu ya, karena liatin saya nggak pernah nangis katanya, saya nggak pernah mengeluh, saya nggak pernah capek, enak banget sih mbak, saya pingin ikut gitu ya. Tapi ini saya ingin istilahnya ya menyaringkan buat teman-teman yang pingin kerja ke Taiwan ya. Adik saya juga, jadi bukannya di sini tuh nggak pernah nangis, bukannya di sini tuh enak-enak ataupun main HP terus ya, bukan seperti itu. Tapi karena apa ya istilahnya, kita sebagai anak rantau ya istilahnya, kita nggak mau keluarga kita yang di Indonesia itu sedih ya. Kita bisa menahan, kita bisa istilahnya biar saya di sini yang merasa sedih tapi nggak dilihatin ke mereka gitu loh teman-teman ya. Itu kalau saya ya, jadi saya lebih kelihatan happy, saya lebih kelihatan ya senang gitu ya kalau lagi telepon ataupun lagi apa itu, saya nggak pernah cerita ya. Jadi kalaupun saya sakit, saya nggak pernah cerita ke anak-anak ataupun adik ya teman-teman. Jadi begitulah kalau yang pingin ke perantauan ya, ke Taiwan ataupun ke manapun, benar-benar harus kuat mentalnya dulu ya, diuji dulu di rumah kuat nggak, bisa dengan anak-anak, bisa dengan keluarga ya. Karena otomatis kalau sudah berangkat, jangan sampai masih baru 1 bulan 2 bulan udah nggak tahan ya. Karena sebenarnya di sini ya, di kita bekerja di perantauan itu ya emang harus apa ya istilahnya, kuat ya, mental kita itu benar-benar kuat ya. Karena ya kita kalaupun dimarahin sama majikan contohnya ya, kita nggak boleh bantah, kita nggak boleh bales marah ataupun kita apa gitu ya. Jadi kita harus nurut ya teman-teman. Nah seperti itu ya singkat ceritanya. Jadi untuk TKW ya, contohnya seperti saya, bukannya saya nggak pernah menangis ya, justru saya sering menangis ya teman-teman. Kenapa ya? Kenapa saya sering menangis ya? Kalau lagi capek ya, kalau lagi kangen sama anak, kangen sama orang tua, itu saya menangis ya. Jadi waktu malam gitu ya, tapi tidak saya lihatin ke keluarga, saya nggak lihatin ke teman-teman gitu ya. Makanya ya itu, kita harus bisa nyimpen rahasia ya. Kalau kita pingin ke luar negeri ya, emang benar kita harus benar-benar kuat mental ya. Kita bukan berbohong tentang misalkan kamu ngapusi, kamu bohongin saya, bukan. Tapi ya kita ini loh istilahnya bisa menyimpan ya. Kalaupun kita sakit ya kita bilang enggak, saya baik-baik saja gitu. Itu yang saya lakukan ya teman-teman. Jadi ya suka dukanya itu banyak banget ya teman-teman. Ya sukanya sih ya kalau kita lagi kerja terus makan enak, biasanya dikasih makanan yang enak, itu senang banget ya. Terus kita diajak jalan-jalan majikan, kita libur, apalagi kalau gajian ya teman-teman, aduh senang banget ya. Tapi itu kalau kita lagi inget orang yang kita sayang ya, anak-anak, orang tua, mungkin suami atau istri gitu ya, kita sebagai anak perantau itu sedih teman-teman ya. Kita benar-benar merasa berduka gitu loh, apalagi ditinggal orang yang kita sayang itu meninggal ya, istilahnya selamanya kita nggak bisa meluk ya. Kalau kita pulang, contohnya saya nanti mau pulang, saya nggak bisa meluk lagi orang tua saya gitu ya. Itu saya benar-benar dari sekarang itu saya sering ini loh, aduh gimana ya rasanya itu nggak bisa diulang lagi gitu ya. Karena waktu beliau masih sehat, saya nggak bisa meluk gitu ya, karena saya di sini dan beliau sudah nggak ada, apalagi ya saya nggak bisa meluk gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita pingin merantau ya emang harus siap semuanya ya. Kita kosongkan pikiran kita tinggalin anak, kita tinggalin suami, istri, kita tinggalin orang tua ya. Kita siap untuk kehilangan ya, bukan berarti kita mau kehilangan, tapi ya
kita emang harus siap ya teman-teman ya, kehilangan orang yang kita sayang, contohnya meninggal. Apalagi kalau kita merantau takutnya apa, yang punya pasangan ditinggalin ya teman-teman, ditinggalin istrinya ataupun suaminya. Itu yang harus kita siap ya. Ya kalau nggak siap jangan pergi ya teman-teman, bener ya, jangan pergi. Seperti itu ya. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang pingin tanya apa, bisa di kolom komentar, bisa tanya, biar saya enak jawabnya ya teman-teman. Seperti itu yang mau saya sharingkan ya. Mungkin ini sharing-sharing santai lah ya, karena gimana ya, daripada waktu kosong ya, untuk saya pribadi itu belajar ya. Saya ingin belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, karena daripada jam kosong ya istilahnya, belum bisa tidur kan, lebih baik kayak gini ya, kita belajar untuk konten ya, sebagai konten kreator. Dan ya semoga bermanfaat, semoga kita bisa menghibur teman-teman gitu ya. Oke, terima kasih ya teman-temanku semuanya, yang di perantauan terutama ya, semangat. Oh ya, saya punya kata-kata yang saat ini saya pegang ya, sempol ya. Sempol itu semangat pol ya. Jadi oh ya, nanti saya ada kaosnya ya, di sini saya buat gitu ya, buat di Indonesia itu kaosnya semangat sayang gitu ya. Terus itu ada sempol gitu ya, semangat pol gitu ya teman-teman. Nanti kalau sudah jadi, teman-teman boleh kepoin ya, boleh lihat-lihat. Kalau suka, oke lah, bisa dibawa pulang ya, bisa di order. Oke, terima kasih ya teman-teman, sangat luar biasa.